Andai kata pun ada transaksi jual beli, berarti ada standarisasi harga yang ditetapkan. Iya, seperti itu Pak. Itu yang dimaksud. Sehingga di aspek beras ini harus ada tingkatan beras dong. Orang yang berpenghasilan sebulannya 100 juta, beli berasnya sama dengan tukang beca 15.000 per kilo. Bahkan sampai pada tahapan itu, kesetaraan itu ya. Iya, ya artinya yang terjadi hari ini kan seperti itu. Bayangin loh, tukang beca yang penghasilannya 50.000 sehari, beli berasnya sama dengan orang yang penghasilannya 200 juta per bulan atau 500 juta per bulan. Kan ada ketidakadilan. Harusnya kelasnya beda dong. Iya. Bulog itu memberikan beras bagi mereka yang berpenghasilan sekian karena negara melindungi. Bagi orang-orang kaya tersebut ya silakan aja beli di outlet. Jadi konsumsi saya satu hari adalah Rp10.000. Mahasiswa saya konsumsinya juga Rp10.000. Jadi saya dan mahasiswa saya pengeluarannya adalah Rp10.000. Ada orang yang menguasai 500.000 hektar tanah untuk ditanami lahan sawit di Indonesia, pengeluaran dia sehari juga cuma 10.000. Karena dokter cuma suruh dia minum vitamin C dosis tinggi karena dia banyak penyakit, jangan makan apa-apa lagi. Kalau petugas statistik datang, dia tanya, Pak Rocky, berapa pengeluaran Anda? Rp10.000 Pak. Datang ke mahasiswa, berapa pengeluaranmu? Di Rp10.000 juga. Datang ke pengusaha tadi, berapa? Rp10.000 juga. Kita bertiga pengeluarannya Rp10.000. Begitu diindeks 0, artinya tidak ada kesenjangan antara saya dan dia bertiga, kita bertiga. Kan itu penipuan kan? Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diundang di sini dan ini udah kayak dari tadi saya masuk tuh selfie kebanyakan. Jadi PKS bisa jadi partai kebanyakan selfie nanti. Padahal slogan PKS, no PKS, no sejahtera. Oke, saya baru dari airport jadi masih agak limbung karena seharian 2 hari di Jawa Timur muter-muter di banyak perguruan tinggi sambil dapat berita bahwa saya dipanggil besok ke polisi itu. Saya nggak tahu itu dungunya dungu atau itu kategori keempat ya, dungu yang tak tahu bahwa dia dungu itu. Alamatnya di mana tuh ya? Alamatnya yang bersangkutan di depan Monas. Bayangkan kalau yang bicara itu Sayyidina Ali di sini, joke itu, dia pasti besok dipanggil Barreskrim tuh. Oke, saya cari cara untuk menerangkan ini. Karena satu hal yang mesti kita rumuskan lebih dahulu, kalau kita memastikan hendak mencalonkan diri sebagai legislator, yaitu bahwa kita hanya berpolitik demi menghasilkan keadilan itu. Itu dalilnya itu. Politik hanya dituju oleh mereka yang menghendaki distribusi, bukan yang berupaya melakukan akumulasi itu. Jadi kalau saya terangkan bahwa keadilan itu pasti menghasilkan kesejahteraan hanya bila keadilan itu berdimensi distribusi, bukan akumulasi. Nah, saya merasa tune in, fit and proper dengan teman-teman di PKS. Saya sudah berapa kali ngomong di PKS. Karena saya nggak mungkin berbohong ketika mengucapkan sesuatu. Nah, teman-teman sekalian, saya membayangkan bahwa politik ke depan adalah pertandingan argumen. Generasi milenial akan mengisi politik ini dengan kecepatan berpikir. Karena itu kita harus membayangkan apa yang akan terjadi, misalnya 10 tahun ke depan, yang harus dipersiapkan legislasinya. Kita mau jadi legislator kan, kita mempersiapkan legislasi ke depan, bukan untuk kepentingan yang membuat, tapi untuk kepentingan mereka yang akan menerima konsekuensi dari legislasi itu.
10 tahun ke depan, minimal 10 tahun ke depan. Supaya kita bisa menghasilkan undang-undang yang tidak akan di judicial review. Sekarang anggota DPR tuh bangga kalau undang-undang yang dikritik, silahkan judicial review. Loh saya kalau malu kalau produk mineral saya dinyatakan oleh lembaga konsumen itu mengandung virus. Ini DPR sekarang doyan membawa undang-undangnya direview di Mahkamah Konstitusi, artinya mengandung virus. Undang-undang yang bagus seharusnya terhindar dari judicial review. Jadi kalau setiap kali saya dengar di berita, kalau tak setuju dengan undang-undang silahkan judicial review. Itu artinya undang-undangnya tidak sempurna, artinya banyak cacat. Yang bikin itu pasti kategori 4, dungu yang tak tahu bahwa dia dungu itu. Jadi saya tidak ingin itu terjadi, karena itu kita bayangkan apa yang akan terjadi di 10 tahun ke depan. Membayangkan apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan artinya membayangkan bahwa yang sekarang tidak boleh ada di 10 tahun ke depan itu. Rezim hari ini tidak boleh ada di 10 tahun ke depan. Saya cuma terangkan logikanya ya. Karena kita ingin ubah. Oleh karena itu kita mesti definisikan keadaan hari ini apa. Supaya kita pasti untuk menuju apa yang kita inginkan. Kalau kita ragu-ragu merumuskan keadaan hari ini, maka langkah kita juga tertahan oleh keraguan-raguan itu. Saya ingin mengatakan bahwa keadaan hari ini harus dirumuskan sebagai kondisi awal dari berakhirnya sebuah kecongkakan itu. Saya pakai istilah asing, the beginning of the end. Mulainya pengakhiran. Kalau ini spektrumnya, dia udah di sini nih, the beginning of the end. Artinya nggak mungkin lagi balik. Bayangkan misalnya soal Abu Bakar Ba'asyir itu. Itu kan presiden bikin hoax. Dan di dalam tradisi birokrasi yang bermutu, presiden tidak boleh salah. King can do no wrong. Jadi yang boleh salah adalah anak buahnya. Karena itu misalnya seharusnya kalau ingin bermain-main dengan isu Abu Bakar Ba'asyir, ya suruh aja Kapolri yang umumkan, atau Menteri Polhukam yang umumkan, atau Menteri Kehakiman. Sehingga kalau si Menteri salah, Presiden bisa koreksi. Sekarang Presiden salah, dikoreksi oleh Menteri. Itu yang disebut dungunya dungu. Saya serius ini. Karena nggak ada, kan kita malu presiden dikoreksi oleh menteri. Ini bagaimana cara kita melihat soal-soal semacam ini? Itu kemudian berlangsung terus. Jadi setiap kali kita mendengar sesuatu dari dalam istana, kita harus mulai supaya aman kita bilang itu pasti hoax sebelum dibuktikan benar. Kan mestinya itu benar sebelum dibuktikan hoax. Kalau sekarang saya pakai logika terbalik. Semua yang diucapkan oleh pemerintah saya mesti sebut hoax. Supaya saya aman. Loh ini penipuan terakhir bagaimana? Gak ada konsistensi dalam kebijakan. Jadi dengan kata lain, kalau kita baca dari awal, kejadian Abu Bakar Ba'asyir itu menandakan bahwa dapur kekuasaan itu berantakan. Jadi itu kondisi kebijakan publik kita hari ini yang memburuk karena orang tidak mau berpikir. Karena memang dalilnya adalah kerja, bukan pikir. Dari awal memang kita sudah bisa lihat akibatnya. Karena pemerintah harus punya konsep. Harus punya akal sehat itu. Kita mesti pastikan bahwa yang memimpin Indonesia nggak boleh orang sederhana. Karena problematika ini rumit, maka kepalanya mesti banyak variabel, kompleks kepalanya. Supaya dia tahu seluruh variabel. Jadi yang bermasalah adalah isi kepalanya sebetulnya. Ya itu konsekuensinya. Jadi kita ada di situ, di dalam upaya untuk memastikan bahwa kalau kita ingin melakukan perubahan total,
dengan memilih jadi legislator, artinya kita ingin membuat regulasi yang menurut kita lebih berkeadilan dan lebih mensejahterakan itu. Karena itu kita mesti batalkan dalil hari ini. Membatalkan dalil hari ini artinya menutup kemungkinan kekuasaan hari ini, di establishment hari ini, pergi lagi 5-10 tahun ke depan. Itu naluri kita mesti ada di situ, hakikat kita mesti ada di situ. Nah, supaya kita bisa sampai ke sana, kita mesti mampu untuk memperhatikan berbagai macam pameran statistik yang diajukan oleh pemerintah untuk mendalilkan bahwa mereka mampu untuk melanjutkan ekonomi dan politik hari ini. Bagi saya banyak omong kosong di dalam statistik, dan ini penting bagi caleg ke daerah yang harus melawan statistik palsu yang diedarkan oleh kekuasaan. Statistik pertama misalnya, pertumbuhan kita baik 5,1%. Oh ya, pertumbuhan rejim hari ini pasti baik, 5,1 itu baik. Bila sebelumnya 2% atau 3%. Kan mesti jelas perbandingannya. Nah, sebelumnya 6%. Kok klaim sekarang baik? Kan kacau cara lihat persoalannya itu. Kalau dikatakan lagi tidak ada kesenjangan sosial, dihadirkanlah fakta Gini rasio, indeks Gini. Lalu kita, oh iya ya, rasio Gini kita turun dari 0,41 pergi ke 0,39, 0,37. Kalau 0 sempurna, tidak ada kesenjangan. Kalau 1 kesenjangannya total. Tapi kita nggak bongkar metodenya apa. Gini rasio itu mengukur expenditure, pengeluaran bukan pemasukan. Kalau saya bilang tadi saya hobinya naik gunung, maka konsumsi saya sedikit. Saya cuma butuh sedikit karbohidrat dan air mineral. Saya hanya, kalau saya naik gunung misalnya saya butuh 2 aqua, 2 air mineral. Saya butuh 2 air mineral. Karena 1 tidak cukup. Air mineral ini harganya 10.000 lah, paling mahal, yang paling besar. Yang beginian 5.000. Dan saya perlu tahu sepotong. Kalau cuma naik gunung-gunung kecil-kecil di Jawa Barat ya cukup itu, pulang pergi. Harganya 10.000. Jadi konsumsi saya satu hari adalah 10.000 rupiah. Saya nggak mau gendut, supaya bisa naik gunung saya hemat karbohidrat. Mahasiswa saya konsumsinya juga 10.000 rupiah. Karena pagi-pagi uang 5.000 dia beli soto Madura, tapi nasinya dibanyakin sama kuahnya. Supaya dia bisa makan buat seharian. Dia masih ada 5.000. Apa dia beli makan siang dan malam? Nggak cukup uang itu. Dia beli promah. Supaya nggak sakit mah. Jadi saya dan mahasiswa saya pengeluarannya adalah 10.000 rupiah. Ada orang yang menguasai 500.000 hektar tanah untuk ditanami lahan sawit Indonesia. Pengeluaran dia sehari juga cuma 10.000. Karena dokter cuma suruh dia minum vitamin C dosis tinggi karena dia banyak penyakit, jangan makan apa-apa lagi. Kalau petugas statistik datang, dia tanya, Pak Rocky, berapa pengeluaran Anda? 10.000 rupiah Pak. Datang ke mahasiswa, berapa pengeluaranmu? Di 10.000 rupiah juga. Datang ke pengusaha tadi, berapa? 10.000 rupiah juga. Padahal dia lagi membiayai sebuah partai cengeng. Kita bertiga, pengeluarannya 10.000 rupiah. Begitu diindeks 0, artinya tidak ada kesenjangan antara saya dan dia bertiga, kita bertiga. Kan itu penipuan kan? Karena pemerintah nggak punya data tentang penghasilan, yang ada adalah kesenjangan yang justru dihitung oleh internasional bahwa sekian 40 orang Indonesia menguasai 80% kekayaan. Itu tidak ditampilkan, ditampilkan adalah Gini rasio. Kan itu namanya penipuan buat ibu-ibu juga. Harus mampu menjelaskan itu ke konstituen. Jadi yang dipamerkan selebihnya adalah pencitraan jalan tol. Kalau ditanya apa prestasi pemerintah? Jalan tol. Ngapain jalan tol jadi prestasi? Tukang juga bisa bikin asal ada uang.
Tidak ditunjukkan bahwa meningkat enggak kepekaan keadilan bangsa ini. Meningkat enggak rasa sejahtera di antara rakyat. Meningkat enggak toleransi di antara kita. Yang ada adalah kami Pancasila. Itu artinya tanda toleransi. Bukan, itu tanda arogansi. Jadi kita lihat pameran sehari-hari. Waktu jalan tol tembus Jakarta Semarang, Pak Jokowi ngomong di televisi bahwa dia senang bahwa dia bisa menempuh Jakarta Solo sepanjang 300 sekian kilometer hanya dalam waktu 6 jam. Itu yang jadi headline media massa. Kenapa tidak dibongkar logika sebaliknya? Bahwa selama 6 jam perjalanan beliau dengan 100 rombongan, bahkan lebih pasti, pas pampresnya pasti udah 100. Dalam perjalanan 6 jam itu, ada 20 warteg di Tegal yang tidak disinggahi oleh rombongan dan tidak dapat pendapatan. Ada puluhan warung soto Pekalongan yang tidak disinggahi oleh rombongan karena mobil melaju langsung sampai ke Solo. Gak ada pendapatan. Soto Lamongan dan batik Pekalongan. Berapa banyak telur asin yang gagal dijual oleh emak-emak di Brebes karena gak ada lagi yang mampir di situ setelah dibangun jalan tol. Jadi setiap kebijakan ada konsekuensi sosiokulturalnya yang diabaikan. Dan kita berdiam diri terhadap itu dan membanggakan bahwa itu jalan tol. Jalan itu adalah hak saya untuk memperoleh akses terhadap kegiatan ekonomi. Karena itu jalan tidak boleh berbayar, karena itu tugas negara menyediakan jalan. Masa jalan tol dibilang jalan publik tapi berbayar? Di mana di seluruh dunia ada jalan untuk publik tapi berbayar? Berbayar artinya berbisnis. Jadi negara menipu saya dengan mengatakan ini jalan negara untuk kamu, tapi bayar ya. Tugas negara menyediakan infrastruktur. Apalagi kalau konsepnya ini untuk memudahkan mobilisasi supaya puskesmas di daerah, kalau ada ibu hamil cepat dibawa ke ibu kota, karena itu mesti ada jalan tol. Loh, jalan tol itu namanya backbone, tulang punggung. Harusnya ada rusuknya dulu, baru disebut tulang punggung. Sekarang rusuk itu, yaitu jalan-jalan daerah itu bolong semua. Apalagi kalau saya misalnya muter-muter di hutan Jawa Barat, Garut, pantai selatan itu, rusak minta ampun jalan itu. Jadi bayangkan ada jalan tol Sukabumi, tapi jalan dari Malimping rusuk-rusuk itu rusak. Kalau ada ibu dari desa Ciketi misalnya mau pergi ke jalan ke Bogor, udah bukaan 8, mau melahirkan, ada infeksi, maka dia panggil tukang ojek ngebut di jalan berlubang, sampai memang di jalan tol, tapi begitu masuk jalan tol, ibunya keguguran, karena jalannya berlubang. Jadi nggak ada desain public policy. BPJS juga begitu, yang diklaim baik buat keadilan. Benar BPJS, kalau seorang buruh masuk rumah sakit, pemerintah bilang kami akan biayai si buruh itu. Memang. Tapi begitu si buruh sembuh di rumah sakit selama 3 bulan, dia pulang ke rumah, disambut oleh istrinya, wah ayah sudah sembuh. Atau kalau dia pencari nafkahnya perempuan, wah ibu istri saya sudah sembuh. Ayah sudah sembuh, ayahnya bilang iya. Masuk meja makan, istrinya bilang, ini ayah tagihan utang, karena selama 3 bulan si istri mengutang pada tetangganya karena suaminya tidak bekerja dan istrinya tidak bekerja. Jadi begitu dia lihat utang, sakit lagi, pingsan lagi dia. Karena pemerintah tidak menghitung bahwa orang yang sakit seharusnya yang ditinggalkan juga dirawat, dikasih social safety net, nggak dihitung. Itu menandakan bahwa
pembuat kebijakan hanya mendasarkan kalkulasi politik, bukan kalkulasi sosial. Nah itu tugas dari regulasi hanya memastikan bahwa setiap public policy harus berdasarkan pada social policy itu. Itu tema keadilan dan kesejahteraan. Kebijakan publik harus berbasis pada analisis efek keadilan dan efek kesejahteraan. Yang sekarang sifatnya adalah kuantitatif, utilitarianistis. Itu yang jadi sasaran kritik saya misalnya selama